Halo adik-adik, masih semangat ya belajarnya? Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, adik-adik sudah belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks penjelasan yang menjelaskan suatu proses terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Teks eksplanasi biasanya berisi tentang urutan kejadian dari suatu hal atau peristiwa. Adapun struktur teks eksplanasi ada 3, pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan ulasan. Tahukah kamu, di dalam setiap teks bacaan termasuk teks eksplanasi, pasti akan ada ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok adalah biasanya terletak di bagian depan kalimat atau yang berisi tentang suatu gagasan utama dari teks bacaan tersebut. Contoh, misalkan di dalam kalimat, ia ditembak mati ketika masih dalam tugas militer. Ide pokoknya adalah ia ditembak mati. Sedangkan ide penjelas adalah kalimat penjelas atau ide penjelas, gagasan penjelas yang menjelaskan dari ide pokok. Seperti tadi contoh, ia ditembak mati ketika masih dalam tugas militer. Ia ditembak mati adalah ide pokok, sedangkan ketika masih dalam tugas militer adalah ide penjelas. Di dalam suatu teks bacaan, selain terdapat ide pokok dan ide penjelas, biasanya terdapat kata kunci. Kata kunci adalah kata yang sering diulang, memuat hal penting, dan kata yang sifatnya unik. Kemudian, kata kunci bisa terdiri dari 1 atau 2 kata. Tahukah kalian, dengan mengetahui ide pokok dan ide penjelas serta kata kunci dalam suatu teks bacaan, itu ibarat kalian memiliki kompas di dalam mencari lokasi di dalam sebuah peta. Ketika kalian memiliki kompas, maka kalian akan dapat dengan lebih mudah mencapai target yang kalian inginkan. Mungkin kalian bertanya, untuk apa kita belajar hal ini? Menguasai materi ide pokok, ide penjelas, serta kata kunci akan memberikan kamu 3 manfaat. Pertama, kamu dapat lebih mudah memahami teks bacaan, kemudian dapat memahami pesan penulis, dan yang terakhir adalah kamu dapat meringkas teks bacaan tersebut. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah mengerti? Untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak teks penjelasan yang ada di video ini. Teks ini ada juga di bahan ajar yang ada di depan kalian. Berdasarkan teks ini, apakah kalian dapat menemukan ide pokok serta kata kuncinya? Mari kita cari ide pokok dan kata kunci yang berada di paragraf pertama. Pertama, kita akan mencari kata kunci. Coba perhatikan di paragraf pertama, apakah ada kata yang selalu diulang? Ya, itu adalah panas bumi. Maka, kata kunci pertama adalah panas bumi. Kemudian, jika kita membaca paragraf pertama, panas bumi itu bersumber dari 2 hal. Yang pertama adalah perut bumi dan matahari. Maka, kata kunci kedua adalah perut bumi, sedangkan kata kunci ketiga adalah matahari. Sekarang, dapatkah kamu menemukan ide pokok yang ada di paragraf pertama? Ya, ide pokok yang di paragraf pertama adalah panas bumi merupakan energi yang bersumber dari perut bumi. Bagaimana? Apakah kalian sudah lebih memahami materi ini? Baik, untuk lebih memahami lagi tentang materi ini, coba perhatikan teks yang ada di LKPD kalian, dan atau kalian coba bisa melihat teks penjelasan yang ada di video ini. Di dalam video ada paragraf pertama yang ditampilkan. Dapatkah kalian mencari kata kunci yang ada di dalamnya? Coba kalian perhatikan, apakah di paragraf pertama ini ada kata yang selalu diulang? Ya, ada, energi panas. Maka kata kunci pertama adalah energi panas. Kemudian, adakah kata yang menggambarkan hal-hal umum? Ya, yang pertama adalah matahari, dan yang kedua adalah makhluk hidup. Maka, kata kunci kedua adalah matahari, kata kunci ketiga adalah makhluk hidup. Kemudian, dapatkah kamu menemukan ide pokok yang ada di paragraf pertama ini? Ya, ide pokok di paragraf pertama ini ada di kalimat pertama, yaitu sumber energi panas adalah benda yang mampu menghasilkan energi panas. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Di akhir pembelajaran, izinkan kakak mempersembahkan sebuah pantun untuk kalian. Ada ombak kita berlayar, di bumi para nelayan. Sekian kita belajar, sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah!